Halo, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya dalam kegiatan kita bagaimana mengeksplor orang-orang yang berpotensi, yang memang sudah berkontribusi dan mereka sudah teruji tentunya. Siang hari ini kita ditemani oleh salah satu tokoh inspiratif lah ya, tokoh inspiratif yang memang dia memiliki kontribusi nyata lah di bidang pendidikan seperti itu, dan saya berkesempatan hadir di rumahnya hari ini untuk ceritanya makan siang gitu. Tokoh ini memiliki segudang prestasi, salah satunya beliau adalah salah satu kepsek yang memang berprestasi atau kepsek berprestasi di tahun 2016 itu. Namanya Yanatul Muthimah MPD. Ini dia. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang. Makasih nih kita udah diundang makan oleh Ibu. Iya, Ya. baik. Terima kasih juga Pak Nana sudah Iya, hadir di rumah. betul betul betul. Ini adalah sosok yang saya prolog di depan, dan beliau memiliki cukup inspiratif lah ya, seperti itu. Eh, Ibu Ana, saya panggilnya Bu Ana ya. Iya. Bu Ana, boleh saya tahu ya kenapa sih memilih menjadi seorang pendidik? Mungkin teman-teman pengen tahu. Gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, seluruh Indonesia dan dunia ya. Dunia, Kenapa saya memilih menjadi seorang pendidik? Pendidik itu yang pertama adalah profesi yang sangat mulia, Pak Nana. Yang dimana profesi yang bisa mencerdaskan anak didik di bangsa Indonesia tercinta ini ya, begitu. Selain itu juga menjadi pendidik itu sangat luar biasa apabila kita belajar tentang amal ya Pak Nana. Jadi insya Allah menjadi pendidik ini adalah amal jariah yang tidak ada putusnya. Ketika kita mendidik anak, bisa mengajari mereka membaca, mengaji, bahkan kalau SMK ini adalah kompeten ya Pak Nana, yang betul. Diajarkan ke anak-anak skill yang memang benar-benar harus dikuasai oleh anak-anak secara maksimal, sehingga mereka nantinya bisa mandiri, bisa kompetensinya bagus, dan juga menguasai di bidangnya, terutama ketika setelah lulus nanti bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah disitulah Pak Nana, ketika kita menjadi profesi seorang guru, kita itu melihat anak-anak sukses, berhasil, bisa mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Ini yang namanya amal jariah yang tidak ada putusnya, dan mudah-mudahan insya Allah apabila seorang guru ini adalah ikhlas mengembankan amanah, dia akan insya Allah mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan menjadi amalnya semakin berat untuk kebaikan seperti itu. Betul. Iya. Ya menarik ya, memang ternyata niat daripada ini tuh memang sudah benar-benar mantap ya Bu ya, ingin menjadi seorang pendidik. Iya. Tentunya dengan semua resikonya ya Bu ya, semua resikonya dan lain-lain seperti itu. Nah, saya pengen tahu nih Bu, punya pengalaman apa sih sehingga wah nih saya yakin deh mantep di bidang ini deh gitu. Punya pengalaman apa gitu sehingga Ibu bisa memutuskan untuk oh ya udah ini bidang saya gitu, seperti itu. Oke, itu pengalaman pribadi mungkin ya, dan juga kita melihat passion ya, bahwa saya pribadi itu adalah suka berbagi gitu, berbagi apa saja. Betul. Yang saya mampu dan saya bisa. Kalau saya mempunyai ilmu yang cukup untuk bisa ditularkan kepada generasi muda, itu yang ingin saya tularkan agar generasi muda masa depan ini bukan generasi stroberi ya, tapi generasi emas, generasi besi, yang dimana dia lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi hal-hal yang membuat dia rapuh begitu. Jadi saya suka sekali memang menasehati seperti itu Pak Nana. Jadi saya mengambil profesi guru itu mungkin ya bidang saya. Ketika betul, ada anak muda yang galau, sudah tidak saatnya anak muda menjadi galau. Terus ketika ada anak muda yang patah semangat, sudah tidak ada tempat lagi anak muda
patah semangat begitu, entah itu dia broken home atau broken heart gitu ya. Kan anak muda sekarang itu gitu, banyak ya sekali ya yang dimana ketika ada kegalauan-kegalauan yang itu tidak penting, yang benar-benar memang kita harus memberikan semangat yang maksimal untuk anak-anak generasi muda ini sehingga dia mampu melewati masa-masa sulit, mampu melalui ujian-ujian hidup sehingga mereka menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar bisa diandalkan dan membanggakan begitu. Karena Pak Nana perlu tahu ya, ketika saya menjadi kepala sekolah selama 6 tahun dan sekarang ini sudah menjadi 8 tahun ya, 6 tahun itu yang lalu, tambah 2 tahun lagi berarti sudah 8 tahun. Rata-rata, mohon maaf, anak-anak generasi muda ini banyak yang galau dikarenakan ada yang mempunyai orang tua yang tidak bertanggung jawab begitu. Betul. Penelitian saya adalah kurang lebih sekitar 75% dari banyaknya ayah yang meninggalkan putranya begitu. Ada, betul, Bang Toyib, tetapi dia benar-benar Bang Toyib yang bablas, tidak memberikan nafkah ataupun perhatian begitu. Nafkah zahir dan batin terhadap keluarganya, terhadap putra-putrinya begitu. Sehingga anak-anak banyak yang mohon maaf tidak mempunyai motivasi lagi untuk belajar, bahkan untuk meraih mimpi dan juga cita-citanya. Ada juga seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya sehingga anaknya ini terlantar seperti itu. Jadi dari sanalah saya bertekad untuk bismillahirrahmanirrahim menjadi seorang guru dan juga kepala sekolah yang ingin mendidik anak dengan hati dan juga penuh kasih sayang. Saya hadir, saya ada untuk mereka, untuk bisa mereka menganggap saya seperti ibu kandung sendiri begitu. Ketika mohon maaf orang tua dan juga yang memang harus bertanggung jawab itu tidak ada, atau mungkin yatim ataupun piatu, saya mencoba untuk hadir di tengah-tengah mereka agar mereka lebih bahagia seperti itu, Pak Nana. Baik ya, jadi teman-teman semua, ketika memang passion itu sudah menjadi sebuah pilihan, jadi rintangan dan lain-lain pun itu bisa dilewatin dengan ini ya Bu, karena memang enjoy ya menjalannya ya, dengan bahagia itu. Dengan bahagia, betul, dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, setuju, betul. Nah Bunda, jadi kalau toh memang Bu Ana, ketika memang ini kan tentunya ada proses tahapan gitu ya, Ibu kan nggak langsung begini ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Ada proses juga yang memang harus dilalui. Nah, kita kalau boleh tahu bisa share ke teman-teman yang melihat ini semua, bisa diceritain nggak, mungkin Ibu dari mana kok tiba-tiba bisa menjadi seorang kepala sekolah berprestasi loh. Kepala sekolahnya seperti itu untuk Kabupaten Bekasi. Insya Allah ya. 2016 waktu itu ada lomba kepala sekolah berprestasi, alhamdulillah mendapatkan juara 3. Di sana mungkin tanggung jawab saya akan semakin lebih lagi. Ketika saya mendapat penghargaan itu, tidak hanya penghargaan saja ya, tetapi beban moral, bukan beban tetapi tanggung jawab itu adalah di pundak kita, bagaimana caranya agar kita mendidik dengan yang sebenarnya gitu ya. Jadi keberhasilan yang sebenarnya itu adalah mendidik anak-anak ketika dulunya SMP ke SMK, jenjang SMK itu sudah berbeda begitu. Berbeda tentunya ke arah yang lebih baik, lebih cerdas, lebih berakhlak mulia, lebih santun, dan juga mempunyai skill yang maksimal gitu untuk bekal mereka. Dan juga mungkin ini bisa berbagi dengan teman-teman yang lain bahwa saya juga bukanlah manusia yang hebat dan lain sebagainya. Semua berproses ya dari awal. Saya terjun ke dunia pendidikan itu menjadi guru biasa. Setelah guru apa tuh Bu? Dulu guru agama ya. Okay. Terus setelah itu di SMK tersebut butuh guru seni budaya juga ya. Sempat juga betul ya. Dan itu sertifikasi saya begitu Pak ya. Dan di sana ketika menjadi guru biasa, saya terpanggil ketika waktu itu dimintain tolong untuk memperkenalkan perusahaannya Pak Nana dan di sana saya membantu bagian Bapak Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri untuk anak-anak PKL dan juga rekrutmen begitu. Betul. Saya membantu di sana begitu. Seiring berjalannya waktu
Saya coba nyabang ya di sekolah lain gitu, karena mungkin masih honorer ya Pak ya, gitu. Dulu Jadi tuh ya Bu. betul, untuk menghidupi dapur keluarga kan butuh Betul butuh iya, ekonomi yang betul cukup begitu ya betul gitu. iya. Tetapi sebenarnya itu bukan satu-satunya. Pada intinya sih berbagi ilmu dengan banyak orang yang mungkin lebih bermanfaat, dan kebetulan waktu itu masih banyak yang luang gitu. Jadi saya di SMK swasta juga untuk mengabdinya. Nah, setelah di SMK swasta itu kebetulan karir saya di sana dimulainya. Jadi Sampai dengan sekarang ya Bu betul. ya. Jadi wakil kepala sekolah itu dalam waktu sebulan. Setelah wakil kepala sekolah itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Terus ada pengangkatan kepala sekolah. Kebetulan itu juga Pak Nana begitu. Gini Bun, Bu Baik. Ana, mungkin kita penasaran dengan strategi mungkin ya yang memang Ibu lakukan di tempat Ibu bertugas gitu ya, apalagi dengan waktu yang memang cukup singkat kalau menurut saya gitu ya, cukup singkat waktu yang memang apa namanya, ini strategi apa sih yang digunakan oleh Ibu Ana sendiri sehingga tercipta lingkungan sekolah dan satu pencapaian itu. Baik Pak Nana, jadi memang semuanya juga butuh ilmu ya Pak Betul, Nana. betul. Kebetulan saya juga melanjutkan studi di S2 di manajemen pendidikan, di mana pas banget sebagai seorang kepala sekolah harus bisa memanage, betul, memanage lembaga. Kebetulan saya alumnus dari Unisma ya, untuk Bekasi. manajemen, betul gitu. Jadi dari sana banyak belajar ya Pak Nana yang bisa kita terapkan dalam sebuah lembaga, bahwa dalam lembaga itu harus mempunyai sebuah program dan juga analisa begitu ya. Program tersebut kita aplikasikan begitu. Tapi sebelum membuat program, terlebih dahulu kita analisa permasalahan Pak Nana gitu. Menganalisa. Betul, menganalisa. Jadi waktu itu saya sempat menganalisa itu ada sekitar kurang lebih 97 masalah yang ada di lembaga tersebut. Dari kedisiplinan, dari fasilitas, sarana prasarana, dan juga sumber daya manusia atau SDM dan lain-lain, sangat banyak sekali yang harus dibenahi begitu. Jadi kurang lebih sekitar 5 tahun itu bisa kurang lebih memecahkan sekitar 60 masalah Pak Nana. Jadi sisanya masih 30 ya, tapi paling tidak 60 masalah ini sudah membuat sekolah semakin maju, siswanya bertambah banyak, dan juga gaji guru ya, atau mungkin kelayakan ya, kesejahteraan, betul, kesejahteraan teman-teman itu alhamdulillah semakin tinggi, semakin bisa lebih bagus lagi dibanding awal. Jadi insya Allah saya berniat apabila suatu saat nanti pinginnya ya seperti UMR begitu Pak Nana, bisa menggaji guru-guru dengan betul. maksimal, layak, sehingga benar-benar dunia dan akhirat itu bisa terpenuhi gitu Pak Nana. Betul setuju. Saya doain Bu, karena memang ini mewakili aspirasi juga mungkin ya teman-teman pendidik di sana itu seperti itu. Menarik ya hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Ana ini, yakni bagaimana kita menganalisa terlebih dahulu ya Bu ya, permasalahan, dan yang paling penting ini bagi para kepala sekolah dimanapun Anda berada, yang paling penting itu ya, jadi teman-teman semua itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ana, bahwasanya segala sesuatunya itu perlu proses. Kita tadi di awal mengetahui perjuangannya beliau itu seperti apa gitu ya, dari mulai meniti karirnya itu seperti apa, dan kita juga perlu tahu nih Bu Ana, bagaimana sih kita memposisikan gitu ya, ketika memang Ibu kan nih bahasanya posisinya di atas ya, bahasa saya di atas ya Bu ya, di atas, terus ada juga kan sumber daya yang membantu Ibu ya. Ada juga kalau di level sekolah yang saya tahu itu di bawahnya itu ada para siswa, ada orang tua, dan ada lingkungan. Bagaimana Ibu mengambil sikap terhadap komponen itu? Staf dan wakil ya. Iya, betul. Ya, insya Allah selama ini memang itu adalah salah satu penunjang keberhasilan dari sekolah juga ya Pak ya. Tanpa adanya siswa, bagaimana sekolah bisa berjalan itu tidak mungkin. Setuju. Ya, tanpa adanya staf dan juga wakil kepala sekolah,
sekolah juga tidak akan bergerak karena kepala sekolah itu biasanya hanya ancuk jempol Pak gitu, tanpa teman-teman wakil kepala sekolah dan guru-guru yang kompeten dan juga bertanggung jawab profesional untuk mengajar, itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Jadi semuanya tuh ini saling membantu ya. Betul ya, saling membantu, kolaborasi dan bersinergi tentunya ya gitu. Betul. Tapi memang kadang ada banyak hal di mana kepala sekolah itu mempunyai tantangan yang sangat luar biasa Pak Nana. Jadi antara manis dan pahitnya itu lebih banyak ya, Bu? pahitnya ya. Gitu, tapi insya Allah ketika kita selalu bersyukur dan menjalaninya dengan hati, pahit itu seperti jamu ya Pak Nana. Semakin kita merasa pahit, tapi justru mengobati. Itu malah menyehatkan. Menyehatkan. Betul ya. Jadi semuanya itu ada hikmah dan juga ada sesuatu yang menjadikan kita itu semakin menjadi lebih semangat ketika ada tantangan. Di zona-zona yang tidak nyaman itu ketika kita berhasil itu lebih lebih luar biasa gregetnya gitu Pak Nana. Lebih ada challenge. Kita bisa gitu ya. begitu ya, betul ada challenge ya, di mana itu adalah sebuah tantangan oleh seorang pemimpin yang bisa dilaksanakan gitu ya gitu. Nah, tadi Pak Nana ketika dengan siswa, selama ini saya nggak pernah nganggap dia adalah murid saya. Mereka saya anggap adalah anak-anak saya gitu. Jadi saya tidak segan-segan untuk menegur mereka. Saya tidak segan-segan untuk merengkuh mereka. Saya juga tidak segan-segan untuk merangkul, bahkan pernah anak-anak itu masuk ke ruangan saya Pak Nana gitu ya. Saya suapin, udah pada makan belum gitu. Kita makan bersama gitu. Jadi kita memposisikan tuh sebagai ibu, benar-benar sebagai ibu. Saya memposisikan sebagai ibu, bukan sebagai ibu kepala sekolah, bukan. Tapi sebagai ibu mereka ketika di sekolah begitu. Kita makan bersama. Dan pernah juga ada siswa yang ketika mau ujian itu belum membayar. Tadi kabarnya ada yang belum bayar atau gimana? Iya betul Pak Nana. Jadi anak tersebut datang ke ruangan saya, menangis juga, terus ada apa nak gitu ya, dan bla 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 ceritanya ya, curhat begitu. Dan memang saya open sekali kepada anak-anak gitu, dan bilang bahwa ibunya berjualan nasi uduk kayaknya sudah meninggal. Oh kok tidak terdeteksi kalau dia yatim? Mereka kan yatim itu digratiskan seperti itu. Akhirnya oke, kamu ikut ujian saja, tidak usah membayar. Dan ketika ditanya ibunya kerja apa, ibunya jualan nasi uduk, dan bahkan nasi uduk pun berhenti ibu karena modalnya habis gitu ya, gitu karena untuk makan sehari-hari. Nah setelah itu kami coba untuk memberikan bantuan untuk ya sudah ini kasihkan ke ibunda kamu untuk melanjutkan jualan nasi uduk, kita kasih uang meskipun nggak seberapa, tapi paling tidak buat menyambung hidup mereka jualan nasi uduk lagi. Dia langsung merangkul saya dan terima kasih. Dan saya bilang jangan terima kasih kepada saya hanya perantara, manusia perantara, tapi berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kasih sayang beliaulah kamu dipertemukan dengan saya seperti itu Pak. Iya luar biasa nih gitu ya. Jadi di samping sebagai pimpinan di suatu institusi juga kita harus memikirkan ke arah sananya juga ya. Betul Bu Ana ya. Wah ini kita baru tahu seperti ini gitu ya. Bu Ana, banyak sekali hal yang memang kita dapatkan gitu ya dari cerita-ceritanya ibu menjadi kepala sekolah gitu, sampai menjadi kepala sekolah berprestasi ternyata tidak mudah loh. Teman-teman gitu, banyak sekali lika-likunya dan lain-lain yang memang jarang kita ketahui mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ibu punya sedikit harapan gitu tentunya untuk yang mungkin satu profesi sama dengan ibu sebagai seorang kepala sekolah, agar gimana ketika menghadapi ujiannya dan lain-lain, pasti ada ujiannya Bu ya. Sangat banyak sekali. Betul. Pak Nana. Nah, mungkin bisa ngasih mungkin tips atau trik ya. Baik. Insya Allah ya. Itu pengalaman saya saja Pak Nana. Betul. Karena Jerbasuki Mobeyo itu kata-kata bahasa Jawa ya. Kita ingin berhasil, kita ingin sukses, pasti ada sesuatu yang dikorbankan, entah itu harta, keluarga ataupun yang lainnya Pak Nana. Gitu. Apa tuh Jerbasuki Mobeyo? Jerbasuki. Betul. Istilah Jawa ya. Istilah Jawa ya. Di mana
memang harus ada yang dikorbankan gitu. Tapi insya Allah ketika kita niatnya karena lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bermaksud mengorbankan apapun. Tapi kita hanya berusaha semaksimal mungkin memenuhi tanggung jawab kita. Nah mungkin teman-teman banyak ya, mohon maaf Pak Nana, barangkali ada sekolah yang malah belum tikar, tutup dan lain sebagainya. Karena memang tantangan menjadi seorang pemimpin itu luar biasa Pak Nana. Ketika mohon maaf pas pengajian keuangan nggak ada, pernah itu bendahara saya, ibu mohon maaf besok bentar lagi tanggal 15 ini mau pengajian, bismillah bu jangan khawatir, Allah itu maha kaya, nanti bisa kita pengajian. Dan alhamdulillah belum pernah telat kami Pak Nana, meskipun mohon maaf di Pak Nana ada rasa sedikit ya, jadi ketika saya juga gitu ya tapi Allah selalu memberikan solusinya. Betul. Meskipun saya ya setuju kadang itu, perhiasan saya gadekan dulu gitu ya sampai dan lain segitunya. sebagainya gitu Pak Nana. Intinya judulnya bahwa teman-teman bisa mendapatkan gaji ya, meskipun belum layak. Saya bilang belum layak karena jadi ya harus, kebutuhannya tinggi, tetapi betul. gajinya masih sangat kecil. Nah di sana Pak Nana saya kita harus berani berkorban ya betul Bun, ya? betul Seperti ya, itu. seorang pemimpin harus berani berkorban dan pemimpin juga harus siap menanggung segala resikonya Pak Nana. Ini Gitu, triksnya dari Bu Ana gitu ya. Ya, Jadi pemimpin harus siap berkorban, siap berproses, dan juga tentunya menanggung resiko menanggung resiko seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, teman-teman semua, itu perbincangan saya dengan Ibu Ana gitu. Beliau adalah sosok kepala sekolah inspiratif di SMK Putrasena Bekasi. Betul. Jadi beliau adalah kepala sekolahnya dan telah berbagi dengan kita. Semoga teman-teman di sana bisa mengambil banyak hikmah dari perbincangan saya dengan Ibu Ana, sang Kepsek inspiratif. Terima kasih.